Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kawan-kawan semua. Kali ini saya mau berbagi cerita ya. Berbagi cerita atau berbagi kisah lah ya. Sekarang saya lagi videoin ikan saya nih, ikan kesayangan saya, ikan cana maru. Ikan ini kalau saya pulang kerja lihat dia kayaknya jadi tenang, penghilang stres lah ya, bisa dibilang begitu. Pulang kerja lihat ikan yang agresif, yang bisa diajak bermain, kayaknya ada keistimewaan tersendiri buat saya. Saya beli ikan ini dari kecil, dari ukuran 10 cm, 10 sampai 12 cm deh, kalau nggak salah sekitar segitu. Beli di pasar ikan Jatinegara. Harga variasi sekitar 150 sampai 200 di ukuran 10 sentian. Cana maru ini ada 10 jenis ya, 10 jenis yang berbeda-beda. Ini jenis yang saya punya ini jenis cana maru red barito. Kalau kata pemiliknya sih red barito. Pastinya saya juga kurang begitu paham, kurang begitu ahli, karena saya ini hanya iseng aja coba-coba piara. Ternyata mentalnya bagus, dia galak. Tadinya mah pendiam, mojok. Warna di badannya juga nggak begitu, tadinya polos. Ya semakin hari semakin berkembang, ya jadinya seperti itu, agresif, galak. Badannya mulai bagus, keluar bunganya, keluar barnya. Kalau lagi santai itu barnya tuh pudar. Itu bar itu tuh yang angka panah itu tuh pudar. Nah, kalau dia lagi marah, lagi digodain atau dikasih kaca, itu hitam barnya, itu pekat. Terus agak kekuningannya itu agak lebih tampak lagi. Itu keorenan sebenarnya sih warnanya. Ini tuh kalau perawatannya maksimal dia nanti merah jadinya. Yang oren-oren itu jadinya warna merah. Sedikit info untuk ikan cana maru ini. Cana maru ini berasal dari perairan Sumatera dan Kalimantan. Habitatnya ini hidup pada air dengan suhu 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kadar pH 6 sampai 8. Jadi kita harus sesuaikan airnya. Kadang ikan ini juga rentan sama jamur. Ini ikan ini aja udah berapa kali kena jamur. Airnya nggak cocok. Ini saya kasih garam ikan buat stabilinnya. Kadang kalau pakai air jernih nggak stabil, dia masih mojok, saya kasih air daun ketapang. Tapi kalau ikan udah terbiasa pakai air jernih ya nggak masalah. Yang penting tuh ikannya jangan stres, jangan mojok, nanti biar tumbuhnya itu maksimal. Ini masih jauh, masih berkembang ini mah. Nah, dia mojok. Biasa kalau mojok saya ketok-ketok begini, nah, supaya dia jangan mojok, supaya dia aktif. Nah, dia mulai aktif. Kalau diketok-ketok nyamperin dia kalau lagi mojok gitu. Ini ikan ini galak banget ya. Ini kalau digodain kaca tuh disentorin terus sama dia. Kalau mau lihat galaknya ikan ini bisa tonton di video-video saya sebelumnya ya. Di video sebelumnya, di video pendek saya juga ada ini ikan-ikan ini yang video galaknya. Cuman kali ini mas saya nggak godain, kasihan, capek dia.
sentor-sentor kaca terus, soalnya ini terlalu agresif ikannya, terlalu galak. Sifat ikan ini tuh predator ya, predator. Jadi di dalam satu tempat tuh dia nggak bisa hidup sama ikan lainnya, pasti dimakan sama dia. Ini ada ikan-ikan kecil juga, ini lama-lama mah habis sama dia dimakanin. Jadi kalau dalam satu akuarium tuh harus ikan ini aja, walaupun ada temennya pasti nggak bertahan lama, pasti nanti dimakanin. Kalau nggak dimakanin ya berantem. Jadi intinya dia itu harus sendiri. Untuk makanan saya biasa kasih dari awal beli itu, saya kasih cacing ya. Awalnya waktu dia kecil tuh cacing sutra. Pelet pernah coba sih pelet. Cuman ke akuariumnya suka keruh kalau pelet. Kalau dia nggak kemakan itu. Cacing sutra. Terus saya kasih cacing tanah. Makanannya cacing tanah itu yang biasa beli di tukang burung, beli 5.000 juga banyak sih itu. Bisa juga jangkrik atau anak-anak ikan kecil seperti yang di dalam itu, atau kadang ada yang kasih juga pakai ulat Hongkong. Kalau saya sih tujuannya miara ikan ini hobi aja, bukan supaya treatment atau gimana kayak yang sebagian besar orang sampai dipuasain, dikasih makan seminggu cuman beberapa kali. Kalau saya sih enggak, kasih makan ya sehari 2-3 kali lah. Intinya biar dia nyaman aja seperti hidup di alamnya. Nanti juga hasilnya dia akan tumbuh sendiri. Kalau emang dia dasarnya bagus, gennya bagus, ya pasti akan tumbuhnya bagus juga. Kalau emang gennya jelek, mau di treatment kayak gimana tetap aja hasilnya jelek. Warna nggak keluar, bunga nggak keluar. Tuh kan seperti bunga-bunganya udah mulai pada keluar tuh. Nah bunga itu yang bintik-bintik tuh, yang bintik-bintik hitam tuh, itu tuh nanti penuh. Itu bunga-bunga biasa disebutnya. Penuh nanti di barnya itu dipenuhin sama bunga-bunga itu, dia mengkilap begitu warnanya. Untuk background biasanya tuh orang-orang pada pakainya background tuh hitam, belakangnya tuh hitam. Hitam tuh biar ikannya tuh kelihatan lebih tegas warnanya. Ada juga yang pakai biru, kalau biru biar kesan airnya jernih. Ada juga yang pakai hijau, hijau biar berkesan alami atau natural. Kalau background tuh sebenarnya saya di belakang itu gambar. Itu tuh gambar-gambar dedaunan gitulah, gambar-gambar terumbu karang kayak di laut. Cuman ini nggak kelihatan tuh, gambarnya jelek. Soalnya saya beli jadi dari tukang akuarium udah ada gambarnya, jadi jelek dia, gambarnya nggak terang. Tapi kalau gambar yang beli terpisah itu jelas banget kelihatan hidup dia, tembus ke belakang. Dari sini tuh tembus ke belakang gambarnya. Saya ada juga beberapa lagi ikan akuarium kayak gini, cuman itu belum divideoin ke saya, masih tahap proses ikannya. Nanti kalau ikan yang lainnya sudah bagus, nanti saya syuting, saya infokan di sini, saya upload videonya. Sebenarnya miara ikan ini tuh simple, tanpa aerator pun nggak masalah, ikan ini mah tetap bisa hidup. Cuman aerator ini ya berfungsi untuk nyaring kotoran-kotorannya aja, biar nggak terlalu keruh airnya, dan biar dia lebih nyaman lah, intinya mah seperti itu, agar dia merasa hidup seperti di alamnya. Paling tidak ya seperti itulah, biar dia nyaman, biar dia bisa tumbuh dengan maksimal. Barnya bagus, warnanya bagus.
bunganya keluar banyak. Ini ikan Canamaru juga ada yang dikontesin juga. Ini kan ikan-ikan jenis ikan kontes. Kalau emang yang orang-orang penghobi ikan tuh banyak, di video-video lainnya bisa lihat di video orang, banyak penghobinya jenis ikan ini tuh. Nah kayak gini, sambil ngeliatin dia. Oh iya, pakannya udang, yang paling bagus sih udang hidup. Ini kadang saya suka saya kasih udang juga. Cuman kalau udang tuh di tukang ikannya jarang, susah. Kadang ada, kadang enggak. Itu udang tuh susah banget itu beli udang. Paling pakan yang mudah didapat di tempat saya yaitu anak ikan, cacing, jangkrik, ulat Hongkong. Kalau udang tuh agak susah di tempat saya. Saya harus keluar jauh ke tukang ikan yang ada udangnya. Berhubung saya kerja, untuk nyari-nyari keluar gitu agak susah ya, jadi sedapatnya aja pakannya. Nah dia di pojok situ tuh, kadang dia suka mojok di situ. Nah, ngumpetnya di situ tuh, markas dia tuh paling seneng dia di pojok-pojok situ. Itu juga pohon bonsai, tadinya itu lebat itu pohonnya, banyak bunganya, cuman pada mati rontok. Nah ini yang daun, yang rumput-rumput di bawah ini nih bukan alami ya, bukan natural, itu rumput sintetis. Rumput itu 35.000 per 30 cm itu. Ada biasa di toko-toko ikan. Nah dia ngaca kayak gitu tuh. Nah itu kadang kalau lagi marah tuh kaca tuh kayak ikan cupang begitu. Ini ikannya lagi rileks, dia lagi santai. Nah, mundar mandir tuh ikannya tuh. Pelepas penak lah ikan ini, kalau saya ngeliatin ikan ini tuh jadi tenang suasana pikiran tuh. Ya cara orang melepas lelah kan beda-beda ya. Kalau saya lebih senangnya ya begini, sambil ngopi, sambil ngerokok kayak gini, mandangin ikan, lebih fresh lagi lah gitu. Nah itu pasirnya merah-merah itu pasir Malang namanya. Itu juga ada di toko-toko ikan, terjangkau. Ada berbagai ukuran sih itu. Ada yang kasar, ada yang sedang, ada yang halus banget. Nah ini bar di badannya ini nih nggak seimbang sebenarnya, dia lebih banyak, karena banyakan yang sebelah sini nih, sebelah kiri tuh berapa tuh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah itu mau muncul lagi tuh yang agak pudar tuh, 10 11 12 13. Nah itu bunganya itu udah banyak sebelah kirinya. Nah ini sebelah kanan ini masih sedikit, dia nggak bareng keluarnya.
lebih cepetan yang sebelah kiri keluar bunganya. Nah itu garis-garis panah tuh kalau dia lagi marah tuh hitam, itu hitam pekat. Terus badan atasnya juga tuh hitam pekat itu. Terus yang tengahnya agak mengoren, lebih jelas lah, lebih tegas warnanya. Nah cuman kalau lagi santai dia begini, jadi pucat warnanya. Nanti matanya itu jadi dia berubah jadi merah dia kalau udah dewasa. Ini kan ukurannya ukuran remaja ya, size remaja. Ukurannya ini kurang dari 30 cm, ini sekitar 27 cm ini panjangnya. Maksimal ini kalau nggak salah kurang lebih sekitar 75 cm katanya ya ikan ini ya. Sedangkan ini akuariumnya aja cuman ukuran 60 kali 35. Nah mungkin nanti kalau dia udah gede saya mesti beli akuarium lebih gede lagi. Miara ikan ini tuh emang sebenarnya boros di akuarium. Kalau tempatnya lega sih langsung aja beli akuarium yang gede, beli akuarium yang semeter 2 meter. Nah udah nggak usah ganti-ganti akuarium lagi tuh, sekali pakai aja udah itu sampai dia gede. Kalau saya ini udah 3 kali ganti akuarium dari kecil. Nah ini akuarium yang ketiga saya beli. Karena kan saya nggak tahu juga awalnya seperti apa. Tadinya kan iseng-iseng aja mau miara gitu. Ya nggak taunya ikannya semakin besarnya cepet. Nah ini ikan anak yang kecil-kecilnya didiemin sama dia, tapi anehnya itu kalau misal lampunya dimatiin nih, dia tuh langsung makan, langsung dicaplok-caplokin itu. Kan saya kalau malam kalau tidur ini lampu ikannya semua dimatiin, aerator juga dimatiin, semua dimatiin. Nah langsung berisik tuh akuarium, ceplok lagi dimakan-makanin. Nah saya juga belum paham tuh kenapa tuh dia kalau dalam gelap dia lebih ganas, dia lebih galak dia kalau dalam gelap tuh. Entah penglihatannya lebih tajam atau instingnya lebih galak atau gimana, masih kurang paham saya juga. Saya juga kan masih baru iseng gitu, jadi belum begitu paham, belum begitu kenal sama karakter ikan ini, belum begitu paham benar lah, masih belajar. Kalau bisa tumbuh maksimal ikan ini, maksimal bisa masuk kelas kontes, wow, harganya juga udah masuk puluhan juta itu ikan ini tuh. Soalnya ada kelas-kelasnya, ada kontesnya kan. Kalau saya kan piara ini hanya sekedar hobi aja, bisa dibilang piara untuk dijadikan teman lah di saat lagi sendiri. Nah, liatin ikan. Nah dia masuk lagi ke situ tuh, ngapain tuh dia tuh. Ini ikan cere itu ini udah hari kedua ya. Kemarin saya beli itu 10.000 ikan cere itu, beli 10.000. Banyak tadinya, ada di video saya yang sebelumnya ada, itu banyak tadinya ikan cere itu. Nah berhubung takut cerenya keburu habis,
Saya tambah lagi anak ikan emas, saya beli lagi 10.000 tuh anak ikan emasnya. Jadi cacing saya nggak kasih dulu, biar selingannya ya makan anak-anak ikan ini, sekalian buat bersihin akuariumnya biar lumut-lumutnya hilang. Jadi lumut-lumut di akuarium ini tuh kayak parasit, cacing-cacing yang kecil itu, yang putih-putih kecil itu dimakanin tuh sama ikan-ikan, anak-anak ikan ini. Jadi aman ke ikan kitanya, ke ikan cananya aman. Nah, cacing-cacing kecil itu suka nempel di badan ikannya itu. Nah, jadi kalau kita pakai ikan cere atau anak-anak ikan emas begitu, dimakanin cacing-cacing kecilnya. Dia makanin bakteri-bakteri juga ikan kecil itu, lumut-lumut yang pasti. Kalau air sih biasa saya ganti ya, kadang 2 minggu sekali, lebih seringnya sih sebulan sekali saya ganti airnya sekarang ini. Makanya dibantunya ya pakai anak-anak ikan itu, jadi airnya biar lebih bertahan lama jernihnya, lumutnya jadi nggak ada. Tapi kalau nggak pakai anak-anak ikan itu 1 minggu juga udah berlumut, kacanya berlumut, jadi kotor lah airnya. Karena di tempat saya itu air sumurnya agak kurang bagus sih, jadi saya itu airnya ini pakai air galon, air mineral isi ulang gitulah. Nah mungkin itu kurang bagus airnya. Tapi kalau pakai air yang alami ya itu lebih bagus lagi, air tanah gitu. Nah itu anak-anak ikan cere juga tuh ada yang hamil itu banyak. Nah kadang saya kalau milih anak-anak ikan cere itu saya pilih, kan dia diplastikin, kalau ikan cere itu seplastik tuh harganya 5.000. Saya pilih yang banyak yang gendutnya. Kalau yang gendut kan dia ikan cerenya beranak nanti tuh. Nah jadi suka nambah, kadang di sini juga ada banyak yang kecil-kecil anak ikannya. Nah itu tuh ada yang kecil-kecil, itu baru menetas itu tuh yang kecil tuh di tengah tuh. Itu baru itu. Jadi makin banyak nanti lebih awet. Saya pilih gendut-gendut. Nah sekarang dia ngedeketin saringan tuh, ngedeketin aerator. Tuh ikan-ikan cere itu berkumpul di pohon-pohon itu, dia tuh makanin lumut itu. Nah, di rumput-rumput tuh dimakanin lumut-lumutnya, di selang tuh dimakanin lumut-lumutnya. Nah, ini nih ikannya nih, ikan galak nih. Dia kalau dideketin begini tuh ngerespon. Nah itu bunganya di atas belakang tuh, titik-titik hitam itu calon bunganya itu, nanti keluar lagi. Wah ngaca tuh. Nah itu background belakangnya itu nggak kelihatan, sayang banget itu backgroundnya jelek.
Itu gambar itu di belakangnya itu gambar terumbu karang seperti gitulah, gambar-gambar laut lah di belakangnya itu terumbu karang, rumput-rumput, cuman nggak tembus warnanya, gambarnya nggak tembus, nggak kelihatan dari sini karena mungkin kualitas fotonya jelek. Kalau yang beli langsung, yang beli jadi sama akuariumnya itu jelek. Lebih bagus lagi kalau mau pakai background bergambar itu jangan yang nyatu sama akuarium, beli terpisah aja, itu lebih bagus. Saya ada beberapa akuarium pakai background seperti itu, warnanya hidup. Jadi background belakang disesuaikan sama keadaan di sininya, misalnya kasih pohon, rumput, jadi disesuaikan sama belakangnya. Jadi seperti 3 dimensi lah, jadi hidup gitu antara gambar sama luarnya gitu, jadi seperti nyata walaupun gak nyata, lebih terlihat hidup aja. Nah ini batu itu. Ini juga saya cemplungin batu-batu sih di situ. Nah, dia tuh lebih seneng kadang suka di bawah air itunya tuh. Nah, di bawah air itu dia seneng di situ, badannya diairin. Nah, kayak gitu tuh dia seneng tuh bermain-main air kayak gitu. Itu dia tuh nggak stres jadinya tuh, nyaman, dia tuh hidup dengan nyaman. Soalnya kalau cana ini ginian tuh rentan stres, dia tuh mojok, nggak mau bergerak, diem aja. Itu susah tumbuh bagusnya, susah kalau kayak gitu. Sedangkan ini juga dulu awalnya begitu. Saya juga sering nonton video-video YouTuber yang udah terkenal lah, gimana caranya piara ikan cana. Ya saya ikutin tip-tipnya, sedikit demi sedikit jadi paham saya juga kan. Ini nih ikan ini biasanya itu hitam pekat, ini yang kayak panahnya itu, barnya itu kereng hitamnya itu. Ini karena dia santai ya gitu, pucat tuh warnanya, kelihatan pucat. Baru 3, 4, 5, 6, baru udah 6, 7, 8, 9 itu belum keluar itu bunganya. Oke kawan-kawan semua, mungkin sekian dulu ya sharing santainya dari saya. Nanti di lain kesempatan saya upload lagi, saya berbagi cerita lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.